Nah, di sini terlihat Anies dada-dada di sini ya. Tetapi dari sini tidak ada yang melihat Anies Baswedan. Tidak ada yang juga melambaikan tangan ke arah Anies Baswedan. Dibohongin, rumah DP 0%, mana? Mana janjinya rumah DP 0%? Nah, di sini ada video Anies Baswedan ya. Entah ini video diambil di mana dan waktu acara apa ya. Di sini terlihat Anies Baswedan di tandu ya. Alias di sini Anies naik di tandu dan bahkan juga di situ berpose lah, dada-dada. Tetapi di sini ketika saya lihat tidak ada yang melambaikan tangan ke Anies. Menurut saya sangat lucu sekali ya dilihat dari sini. Nah, di sini terlihat Anies dada-dada di sini ya. Tetapi dari sini tidak ada yang melihat Anies Baswedan. Tidak ada yang juga melambaikan tangan ke arah Anies Baswedan. Di sini entah acara apa ya di sini. Bayangkan di sini tidak ada yang melambaikan tangan ke Anies Baswedan loh. Lah, bayangkan berarti di sini kan ada yang mengkondisikan hal tersebut ya untuk dokumentasi. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Entah di sini acara apa juga. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Al-Fatih Dhani. Ada yang mau komen sama sang raja, monggo. Ya. Nah, bahkan juga seringkali ya kita lihat video Anies Baswedan itu tampak juga settingan dan lain sebagainya ya. Pada waktu lalu juga terekam dengan jelas Anies juga pada waktu menyapa seseorang di balik jalan, di situ juga terlihat ada yang mengkondisikan. Jadi tidak hanya 1-2 kali saja ya, tetapi di sini juga terlihat ketika Anies Baswedan melambaikan tangan juga dari orang-orang di sini juga tidak ada yang ikut atau balik melambaikan tangan ke Anies Baswedan. Nah, bahkan dari sini yaitu yang rame pada waktu lalu ya, ketika Puan Maharani yaitu mendatangi rumah Pak Yusuf Kalla. Di situ juga terlihat selang beberapa hari Anies Baswedan juga langsung mendatangi di kediaman JK. Nah, setelah konferensi pers di sini juga terlihat wajah Anies Baswedan terlihat pucat pasi ya. Memang pada waktu lalu juga diisukan yaitu Pak JK di sini menjadi tim pemenangan Ganjar Pranowo lah. Yaitu bahkan PDIP memberikan sinyal kepada JK untuk menjadi tim pemenangan. Nah, setelah beberapa hari Puan Maharani bersilaturahmi ke rumah JK, tak taunya Anies Baswedan juga datang ke kediaman JK. Dan bahkan di sini terlihat ya, Anies Baswedan terlihat ekspresi wajahnya terlihat tidak sumringah seperti biasanya. Kalau kita lihat seperti biasanya kan Anies Baswedan itu selalu ramah, selalu senyum lah. Ini bahkan juga dikomentari oleh WS Parsito. Tanda-tanda alam nampak pada wajahnya, lelah dan putus asa. Seperti ini video dari Anies dan Pak JK. Di sini kan terlihat ya. Terlihat sangat muram sekali, yaitu wajah dari Anies Baswedan. Entah tahu ini mikir apa ya kira-kira. Nah, tapi memang begitu adanya. Setelah Puan Maharani bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan bahkan dari situ ada isu-isu Pak JK akan menjadi tim pemenangan Ganjar, Anies Baswedan langsung bersilaturahmi juga ke kediaman Pak JK. Dan di sini terlihat ketika konferensi pers di sini Anies terlihat mukanya agak murung ya di sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini, yaitu dalam caption video ini ekspresi Anies habis temui JK yang sebelumnya ketemu Puan Maharani. Di sini Pak JK muka Anies memang gitu kok, sedikit agak mules, senyum kehajuran. Pasti khawatir gagal nyapres tuh bau-baunya. Kalau kan sejak kecil maunya dimenangin terus semena-mena dan pendendam wajah begitu. Kalau walau seperti diam, wajah tak pernah bohong, licik bertemu licik, jadi ya licik. Seperti ada tekanan pengakuan dalam diri. Apa yang disampaikan Pak JK tidak terdapat pada dirinya. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan ternyata dari pertemuan itu di sini ternyata JK berbicara strategi menang Pilpres, beri multivitamin ke Anies Baswedan. Nah, ternyata
Pertemuan Anies Baswedan dan Pak Yusuf Kalla ternyata membahas yaitu strategi menang Pilpres. Nah, kita ketahui kan Pak Yusuf Kalla sudah 2 kali ya, yaitu memenangi Pilpres yang pada waktu lalu 2004 dan yang kemarin dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Jadi di sini sudah makan banyak garam asam dunia ya. Di sini perpolitikan juga Pak Yusuf Kalla. Jadi wajar saja ketika tokoh-tokoh politik mendekati Pilpres 2024 akan bertemu atau bersilaturahmi ke kediaman Yusuf Kalla. Menurut saya sangat masuk akal sekali karena memang sangat banyak pengalaman ya di Pak JK di situ karena berkiprah ke dunia perpolitikan sudah mulai zaman Orba ya. Di sini Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kalla atau JK bertemu dengan bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di kediamannya. JK bicara strategi menang Pilpres hingga memberi vitamin Anies Baswedan. Jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita sama dengan hal yang saya bicarakan dengan Bu Puan dan Prabowo. Tapi ini lebih mendetail lah apa yang mesti kita lakukan untuk bangsa ini. Tentunya juga melihat ke depan apa yang baik, kata JK usai pertemuan Anies di Jalan Brawijaya, Jaksel pada 7 Oktober. JK merinci apa saja yang dibicarakan dengan Anies, persoalan ekonomi hingga potensi masalah yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Strategi Pilpres juga dibicarakan JK dengan Anies. Di sini detailnya kebangsaan. Apa yang terjadi bangsa ini kalau kita tidak hati-hati, seperti semua ekonomi kita mengalami penurunan. Bagaimana kita menghindari pengaruh-pengaruh dari luar lebih besar, pengaruh luar tidak lebih besar. Tidak kita kasih begitu saja, bagaimana tempat kita dikelilingi oleh situasi seperti itu. Nah, bahkan pada waktu lalu juga menyinggung ya, yaitu Pak Yusuf Kalla juga menyinggung rekam jejak Anies Baswedan. Formula E terbukti tidak ada masalah. Padahal rekam jejak Anies Baswedan bukan hanya Formula E saja loh di sini. Ya, memang kita akui Formula E sukses lah. Di situ diselenggarakan di Jakarta, memang menurut saya sukses lah. Penonton juga sangat banyak sekali. Tetapi rekam jejak Anies Baswedan bukan hanya Formula E saja. Tetapi kita lihat pada waktu lalu juga ada sumur resapan. Sumur resapan di situ terbukti lah, yaitu menyerap anggaran, dan bahkan juga ketika musim penghujan tidak menyerap. Ya, Jakarta masih kebanjiran walaupun ada sumur resapan, dan belum lagi program-program yang dulu dikampanyekan seperti program OKOC, program rumah DP 0%, dan bahkan di sini juga ada yang menagih program rumah DP 0% di sini. Kamu pilih Anies silakan. Saya pernah pilih Anies saat Sagub. Dibohongin, rumah DP 0%, mana janjinya rumah DP 0%. Nah, di situ memang yang paling fenomenal pada waktu lalu itu memang rumah DP 0% ya. Rumah DP 0% yaitu bagi yang belum mempunyai rumah pilih Anies Baswedan karena ada program rumah DP 0%. Tetapi ternyata sampai hingga saat ini, yaitu ketika Anies Baswedan sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, realisasi janji rumah DP 0% tersebut ya masih sangat-sangat minim sekali, dan bahkan juga dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat luas, yaitu rumah DP 0%. Jadi di sini memang harus bijak ya dalam memilih capres pada pemilihan 2024. Jadi memang benar-benar harus dipilih rekam jejaknya seperti apa, jejak digitalnya seperti apa. Jadi ketika membuat program-program, membuat kebijakan-kebijakan, pasti akan pro dengan rakyat kecil. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.